Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu seluruh sahabat TBM Avicenna Malang. Dan kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, ini merupakan kisah perjuangan dari Ibu R.A. Kartini. Dan kita akan melanjutkan di halaman 32 tentang hal ihwal surat-surat. Sekarang mari kita uraikan serba sedikit tentang hal ihwal surat-surat Raden Ajeng Kartini itu. Nah, di atas atau pada halaman sebelumnya sudah kita terangkan waktu dia sudah dibui tanda petik ya. Kerap kalilah menerima surat-surat dan banyaklah dia berkirim surat. Semuanya dengan orang Belanda. Surat-surat itulah yang memperkuat imannya dan surat-surat itulah tempat dia mencurahkan cita-cita, penanggungan, seperjuangannya itu. Itulah yang menghidupkan hatinya. Surat itu penting benar dalam hidup kami. Hampir semuanya kami peroleh dari berkirim-kiriman surat itulah. Bila tiada pernah berkirim kiriman surat itu, tiadalah akan sampai kami berani meninggalkan adat kebiasaan yang telah berabad-abad lamanya itu. Amatlah banyaknya barang yang indah jelita dan berharga datang kepada kami dengan perantaraan pos, mutiara, intan permata bagi otak dan hati. Dalam kurung surat kepada Tuan E.C. Abendanon pada tanggal 8 Agustus 1902. Seperti pembaca lihat, di atas surat-surat yang ada dalam buku ini ada tercetak nama ialah alamat surat itu. Nona Estelle H. Zihandelar yang kemudian nikah dengan Tuan Hurst Hall sebenarnya belum pernah bertemu ya dengan Raden Ajeng Kartini, cuma berkenalan dengan jalan surat saja. Nyonya M.C.E. Ovingsur ialah nyonya asisten residen Jepara yang kemudian digantikan oleh Tuan Gongrit. Dari isi surat-surat kepada nyonya itu diketahuinya lah betapa karibnya Raden Ajeng Kartini dengan dia sampai disebutnya ibu. Tuan Profesor Dr. G.K. Anton dan nyonya Dijena ya, atau dalam kurung ini dijelaskan Jerman, pernah mengunjungi Pulau Jawa dan ada singgah di Jepara. Dr. N. Andriani, ahli bahasa yang dikirimkan oleh Bisbal Genoskap ke daerah Poso, Celebes Tengah. Kenalan yang lain ialah nyonya H.G.D. Boissevain. Tuan H. Van Kol menjadi anggota 2 Dekammer dari tahun 1897 sampai 1909 dan datang berkunjung ke Pulau Jawa dalam tahun 1902 bersama dengan istrinya. Di sini ada Nelly Van Kol ya, istrinya yang disebut dengan Nelly Van Kol. Kemudian ada Mr. J.H. Abendanon, dahulu menjadi Direktur Departemen Onderwijs, Erediens and Nijverheid. Nyonyanya ialah nyonya R.M. Abendanon Mandiri
yang disebut oleh Kartini Ibu. Pada tanggal 8 Agustus 1900, Mr. Abendanon sebagai Direktur Departemen pergi ke Jepara berhubung dengan jabatannya. Istri beliau turut pula, maksudnya datang ke Jepara itu ialah bermufakat dengan Bupati Raden Ayu dan anak-anak Bupati itu tentang apa-apa yang harus diperbuat mendidik budi pekerti anak gadis Bumi Putra yang bersekolah. Tuan E.C. Abendanon, anak Mr. Abendanon yang disebut Kartini Abang. Tetapi bukan yang tersebut itu saja yang pernah dikirimi surat oleh Kartini. Oleh Mr. Abendanon diminta kepada orang tersebut di atas itu supaya diizinkan mengumumkan surat-surat yang diterima mereka itu dari Kartini. Ialah mana yang dipikirkannya perlu. Surat-surat itu diumumkannya oleh Mr. Abendanon pertama kalinya dalam tahun 1911. Pada mulanya maksudnya akan menarik perhatian dan meminta pertolongan orang mendirikan sekolah buat anak gadis Bumi Putra yang berpangkat seperti yang dicita-citakan oleh Kartini. Buku itu disambut orang dengan gembira sehingga dalam sedikit waktu saja perlu dicetak hingga beberapa kali. Berkat uang penjualan buku itu dapatlah diadakan perhimpunan Kartini Fonds ya di Den Haag yang bermaksud mendirikan dan membantu anak perempuan. Maka pada akhir tahun 1913 didirikan sekolah Kartini yang pertama di Semarang ya. Sejak itu sudah ada pula sekolah yang semacam itu di tempat lain-lain. Dipelihara oleh Perhimpunan Sekolah Kartini atau dalam kurung Kartini School Vereniging ya. Yang ada di tiap-tiap tempat itu. Sekolah Kartini itu sebenarnya serupa HIS untuk anak perempuan semata-mata. Yang ada juga memberi pelajaran yang khusus bagi anak perempuan. Nah itulah tadi terkait dengan hal ikhwal surat-surat dan itu sangat bermanfaat sekali ya. Kita bisa benar-benar mengambil pelajaran. Ternyata dari surat-surat itulah itu merupakan tempat dalam mencurahkan cita-cita Ibu Raden Ajeng Kartini yang sangat mulia. Baik, terima kasih untuk segala perhatiannya dan terima kasih untuk semuanya sahabat TBM Avicenna Malang dimanapun berada. Itulah tadi buku yang sudah saya baca di halaman 32 sampai 34, habis gelap terbitlah terang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam literasi.